ini adalah hari pertama sistem itu dijalankan. Yang kita perlu tahu adalah apa itu tatanan baru di dunia finansial yang berlaku bukan hanya di Indonesia, tapi berlaku secara internasional atau global. Tatanan baru adalah sebuah peradaban, aturan, dan mekanisme tentang pelaksanaan dari kehidupan manusia yang melingkupi tiga hal, yaitu sistem yang baru, produknya baru atau uangnya baru, yang ketiga adalah kepemilikannya baru. Ini yang perlu menjadi titik berat perhatian daripada kita semua. Apa itu sistem baru? Mungkin teman-teman yang duduk di sini sudah berkiprah cukup lama, berafiliasi dengan dunia keuangan, perbankan khususnya. Disitulah sistem perbankan mengalami sebuah perubahan dari cara yang lama menjadi cara yang baru. Sistem baru secara definitif adalah sistem baru perbankan di mana seluruh bank pelaksana menggunakan sumber dana dari bank sentral yang mana memiliki basis legalitas yang tepat. Mungkin di luar perbankan masih banyak bertanya-tanya, tapi saya yakin sebagian dari luar perbankan sudah mengetahui apa yang terjadi selama 22 tahun. Nanti kita akan bahas lebih detail, pastikan definisinya satu persatu ya. Kemudian produk baru, tadi saya bilang tiga hal yang baru. Yang pertama adalah sistemnya, yang kedua adalah produknya. Produk baru ini adalah uangnya yang baru. Artinya apa? Semua uang yang akan beredar, baik makro maupun mikro, itu akan secara resmi berasal dari bank sentral yang di-backup dengan penjaminan yang diatur secara global oleh FATF dan di masing-masing negara berdasarkan peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018 untuk Indonesia, untuk Amerika, China, Rusia, Uni, itu masing-masing memiliki aturan yang berlaku di negaranya masing-masing. Jadi secara definitif uang baru adalah uang emisi baru yang berupa CBDC atau Central Bank Digital Currency. Untuk di Indonesia adalah rupiah digital yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia khususnya di Indonesia dengan backup white paper, bukan paper yang selama ini kita kenal, yang kita store ke perbankan. Kemudian kita berlanjut yang ketiga, kepemilikan baru. Artinya pasti ada yang memiliki otoritas terhadap white paper ini sebelum uang tersebut dicetak. Lucu ya? Diambil sendiri, ada rambutnya. Jadi definisinya adalah kepemilikan baru ya, adalah pecah ya? orang yang ditunjuk oleh pemilik
pemilik Teh, ini kopi. Iya, ini kopi. untuk mewakili kepemilikan Udah manis di tatanan kopinya? baru, Udah manis. mewakili kepemilikan di dalam sistem apa? Sistem perbankan Di mana Bu? yang Oh, baru, itu. sehingga bisa Sama memberikan ininya itu otorisasi kuenya ya. penjaminan kepada pengguna daripada uang tersebut. Untuk apa? Ada sektor wholesale dan ada sektor retail, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia di bulan November 2020. Mereka sudah launching dengan proyek Garuda. Tinggal siapa yang akan menggunakan pertama kali. Di sini Ini biasa Tatanan mama baru cabenya. diizinkan untuk dimulai bersama otomatis Panas banget di sana, ya duduk di sana. mungkin supaya kita sama-sama paham apa beda yang lama dengan yang baru, kan begitu tadi definisinya. Karena saya sebenarnya sudah Karena menyiapkan ini slide, mau pakai ini. namun karena sifat sehingga kita sulit untuk melihat. Jadi Kopi saya tadi kopi ya. mungkin Udah saya sampai. Oh, sudah kesanain. ilustrasikan. Bapak itu satu lagi deh. Dulu Sudah habis kayaknya Pak. di tatanan lama Iya, yang Wahab. baru kita tinggalkan beberapa jam Kopi yang juga. lalu, Aku uang teh aja deh. yang beredar Biar nanti adalah dia milih. uang fisik. Dia mau apa? Kesini. Baru disetor ke dalam perbankan, baru berubah menjadi digital saldo. Ini bisa diaminin oleh para bankir, kan begitu ya. Walaupun itu transaksinya luar negeri, mereka akan kirimkan uang fisiknya dulu, diverifikasi Yang di tadi bank kopi tujuan, saya mana ya? baru muncul namanya clearing. Betul ya Pak? Iya. Jadi perlu waktu, teman. Pak mau teh mau kopi Pak? Seperti yang kita bayangkan, Itu transfer dibawain. banking masuk seperti itu juga, karena Buat uangnya Bapak. dikirim dulu. Jadi ada jeda waktu, Pak, makan lagi Pak. kira-kira seperti itu. Nah, sekarang berbicara dengan uang, kita berbicara dengan pencetakannya. Sebelum kita berbicara putarannya, tapi pencetakannya. Siapa yang punya otorisasi untuk mencetak uang? Pastinya adalah bank sentral di masing-masing negara. Mereka adalah fasilitator yang legal yang ditunjuk untuk mencetak uang. Bagaimana prosesnya? Sama-sama kita sadari, tapi terkadang itu menjadi sebuah pemahaman yang lewat begitu aja. Tapi kita tidak tangkap esensinya. Contoh, di sini adalah bank sentral. Saya adalah bank sentral. Ilustrasinya, bank sentral pasti memiliki aset, yaitu bullion atau gold. Dengan gold yang sebesar meja ini, satu meja, kita ilustrasikan seperti itu. Bank sentral akan mencetak uang sebanyak satu meja ini. Ini resmi. Baru mereka akan kirimkan ke bank pelaksana yang mendistribusikan. Misalkan meja 3 adalah bank pelaksananya, karena meja 3 yang memohon kepada bank sentral untuk mencetak uang. Dikarenakan di meja yang keberapa nih? 4 ya? Masih Pak. Itu adalah user, pengguna dana awal. Mereka memohon, masukkan permohonan ke bank pelaksana akan melakukan koordinasi dengan bank sentral. Bank sentral di sini akan menggunakan aset untuk mencetak uang sejumlah satu meja ini. Setelah didistribusikan, muncul angka di bank pelaksana. Anggap satu meja ini setara dengan 1.000 triliun. Akhirnya oleh bank pelaksana didistribusikan ke meja sini dan sono. Berapapun angkanya, 1.000 triliun jalan ke pasar. Ini legal, 100%.
Terus apa yang terjadi teman-teman? Kita sebut dulu ini adalah sistem, karena legal. Kemudian di meja Pak Sarji, Pak Rohmat, di sini adalah orang-orang yang punya kemampuan, disadarin atau tidak disadarin, mereka punya kemampuan untuk mencetak uang di luar sistem yang tidak memiliki aset-asetnya paper doang, bukan gold. Atau ekstrimnya ngomong bahkan fisik doang. Dalam bahasa uka-uka tidak ada rohnya. Itu ya. Iya. Di sono mencetak 100 triliun. Kemudian diedarkan melalui meja belakangnya mikroekonomi. Masuklah ke putaran circle pelaksanaan. Berarti ada di putaran berapa? 1000 triliun yang legal, 100 triliun yang tidak ada underlyingnya. Di pasaran 1100 market berjalan, tapi goldnya basisnya hanya 1000. Artinya apa teman-teman? Uangnya jadi banyak, terus harga emasnya naik atau berasnya naik atau rupiahnya yang melemah. Coba dianalisa. Teman-teman terjebak dengan harga barang naik, betul ya? Yang bisa ke audience, silahkan, tolong. Saya mau nanya nih, harga beras naik, harga pangan naik, harga kebutuhan listrik naik. Itu yang terjadi di benak kita masing-masing. Pertanyaan saya, Anda yang bisa jawab, harga barangnya naik atau rupiahnya melemah? Rupiah melemah. Rupiah melemah. Rupiah melemah, anjlok. Pak siapa Pak? Pak Wahab. Pak Wahab. Pak Wahab menyatakan rupiahnya melemah. Ya, kalau saya, menurut saya setara Pak, antara harga barang naik atau rupiah. Iya, apa-apa. Efek dari rupiah Harus beda. secara otomatis harga barangnya jadi naik. Taruhlah rasio antara emas dengan rupiah tadi, yang harusnya emas taruhlah sekian ton setara dengan 1000 triliun, yang sekian ton itu menjadi setara dengan 1100 triliun, sehingga harga emas itu naik. Atau kalau di rasiokan dengan mata uang lain yang mungkin setara dengan sekian ton emas tadi, otomatis 1100 rupiah, 1100 triliun rupiah tadi setara dengan sekian dolar, otomatis mata uangnya juga menurun rupiahnya. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Dari sisi Pak Setiawan, berarti ada perimbangan harga, begitu ya Pak? Dari Pak Wahab menyatakan rupiahnya menurun. Nggak salah, memang kalau kita melihat secara regional pasti ada pergerakan harga baru. Tapi secara global emas ini tidak berubah, hanya uangnya melemah atau tidak. Kenapa? 1 ton ini misalkan di rupiah menjadi 1100 triliun tadi, tapi di dolar tidak mendapatkan atau kemasukan uang yang ilegal tadi. Dolar pada hari itu setara, emas tidak bergerak. Kira-kira seperti itu. Pergerakannya hanya dipengaruhi oleh supply and demand saja, tidak terlalu besar. Wajar market bergerak, itu wajar, tetapi tidak ekstrim.